Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anggita Rahmawati dengan NIM akhir 020 dari kelas 6A Akuntansi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis teori pada sebuah artikel guna memenuhi tugas mata kuliah teori akuntansi syariah yang diampu oleh Bapak Ananda. Artikel yang digunakan kali ini berjudul Integrating the Balance Scorecard and Enterprise Risk Management, Exploring the Dynamic between Management Control and Practice Subsidiary Practice yang ditulis oleh Christian Huber, Kelle Karus, dan Anita Meidel. Fenomena yang diteliti pada artikel kali ini meneliti fenomena integrasi antara Balance Scorecard atau BSC dan Enterprise Risk Management atau ERM dalam konteks sebuah perusahaan energi besar. Fokus utamanya pada bagaimana proses integrasi berlangsung, tantangan yang dihadapi oleh aktor-aktor organisasi, serta dinamika hubungan sosial yang muncul antara praktik pengendalian manajemen yang berbeda selama integrasi. Untuk teori yang digunakan itu terdiri dari 3. Yang pertama, teori praktik pengendalian manajemen atau manajemen control practice. Yang kedua, teori struktur organisasi. Dan yang ketiga, teori mindset bersama atau common mindset. Yang pertama ada teori praktik pengendalian manajemen. Ancol practice dan subsidiary practice. Teori ini menjelaskan bahwa ada praktik pengendalian yang lebih dominan atau ancol dan praktik yang lebih subordinasi atau subsidiary. Dalam artikel tersebut, BSC berfungsi sebagai ancol practice, sementara ERM berfungsi sebagai subsidiary practice. Hubungan ini menunjukkan bahwa BSC memiliki pengaruh lebih besar dalam menentukan prioritas dan keputusan strategis. Yang kedua ada teori struktur organisasi. Dalam artikel ini menunjukkan bagaimana struktur organisasi berperan dalam integrasi BSC dan ERM. Pengembangan struktur seperti penggabungan unit BSC dan ERM memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi yang pada gilirannya mengurangi antagonisme sosial antara aktor yang terlibat. Yang ketiga, ada teori mindset bersama atau common mindset, menjelaskan pentingnya adanya pola pikir yang sama antara manajer BSC dan ERM. Pengembangan mindset bersama ini memungkinkan kedua praktik untuk saling mempengaruhi dan beradaptasi, sehingga memudahkan integrasi dalam proses dan evaluasi kerja. Selanjutnya ada hubungan dengan variabel. Ada 4 variabel. Yang pertama balance scorecard atau BSC, yang kedua enterprise risk management atau ERM, yang ketiga struktur organisasi, dan yang terakhir antagonisme sosial. Yang pertama balance scorecard atau BSC. Sebagai ancol practice, BSC berfungsi untuk mengukur kinerja dan mengarahkan strategi organisasi. Variabel ini sangat terlihat di seluruh organisasi, didukung oleh sistem insentif yang mengaitkan bonus manajer dengan hasil kinerja BSC. Yang kedua, ada Enterprise Risk Management atau ERM. Sebagai subsidiary practice, ERM awalnya tidak memiliki visibilitas yang sama dengan BSC. Namun, seiring integrasi ERM memulai berperan lebih dalam diskusi strategis dan pengambilan keputusan. Variabel ini menunjukkan bagaimana ERM dapat mempengaruhi cara BSC menilai kinerja, beralih dari evaluasi berbasis hasil ke pendekatan berbasis proyeksi. Yang ketiga ada struktur organisasi. Perubahan dalam struktur organisasi seperti penggabungan unit memperkuat visibilitas dan kolaborasi antara BSC dan ERM. Variabel ini menciptakan arena formal untuk dialog dan negosiasi, memfasilitasi integrasi yang lebih baik. Yang terakhir ada antagonisme sosial. Terdapat konflik antara manajer yang berasal dari BSC dan ERM, terutama di fase awal integrasi. Namun dengan terbentuknya mindset bersama dan perubahan struktur, antagonisme ini berkurang, memungkinkan kolaborasi yang lebih baik. Kesimpulannya, integrasi antara BSC dan ERM dalam artikel tersebut menunjukkan kompleksitas hubungan antara dua praktik pengendalian manajemen. Teori yang digunakan memberikan kerangka untuk memahami bagaimana struktur organisasi, praktik yang saling mendukung, dan pola pikir bersama dapat memfasilitasi integrasi yang efektif, meningkatkan pemahaman risiko dan kinerja, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik pada akuntansi manajemen. Demikian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.